2021 selaku pada hari ini. So, kakak-kakak dan teman-teman semua, please bear with me until our last section. If you guys feeling good and excited for today's session, please leave me a thumbs up reaction, please. Oke, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ. Operator dipersilakan. Selanjutnya, kita akan ada sambutan dari Bapak Sandi Aditya BIB MPBS serta pembukaan dan penyampaian sosialisasi ISMA UNJ 2023. Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat di sini Ibu Dr. Widya Parimita, selaku Head of LCU
Kemudian di sini saya juga tadi mengundang dosen-dosen pembimbing Ormawa-Opmawa, Prodi, Fakultas, serta Universitas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Kemudian para perwakilan Ormawa-Opmawa Prodi, Fakultas dan Universitas yang hadir hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan yang bisa hadir ya di hari Jumat pagi yang cerah ini. Gitu, untuk mendengarkan sosialisasi ISMA 2023 ya yang sebentar lagi akan dilakukan ya, di awal tahun. Kemudian nanti kita akan mendapatkan full support dari teman-teman UPT Pelayanan Bahasa LCU gitu yang dimana satu-satunya tempat di UNJ yang bisa mensupport kita dalam mengenhance bahasa Inggris kita gitu. Kemudian nanti teman-teman mohon jadi uh, apa ya uh, agent kita semuanya agar bisa memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa di prodinya, mahasiswa-mahasiswa di fakultasnya tentang kegiatan Indonesian International Student Mobility Award ini. Karena ketika nanti teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini, ya karena ini salah satu kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tidak hanya kampus yang senang, tapi teman-teman juga pasti senang karena pengalaman pergi ke luar negeri itu benar-benar bisa membuka pikiran teman-teman dan menambah ya point of view lagi gitu. Seperti apa kita bisa bersikap karena dunia ini tidak hanya selebar Rawamangun ya teman-teman gitu. Masih ada orang lain di luar sana gitu yang bentuknya gayanya beda-beda. Nah, itulah hal yang perlu kita lihat sehingga bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Oke, tidak berpanjang lebar. Saya di sini mewakili Bapak Dr. Abdul Syukur sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membuka kegiatan sosialisasi ISMA 2023 ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kurang lebih ya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi. Selanjutnya kita akan memulai sosialisasi ISPA 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Aditya. Dipersilakan, Pak. Wah, saya lagi nih. Ya. Jadi Ya, memang apa namanya uh, acara ini dilakukan uh, apa namanya Sabrina kalau saya boleh bercerita. Kalau tahun lalu saya mengadakannya awal tahun gitu ya. Dan saya mau kita ini lebih aware sesegera mungkin sehingga sekarang pada bulan November kita sudah mulai sounding tentang kegiatan ISMA ini. Karena ISMA itu kan sesuatu yang apa namanya baru gitu untuk di apa namanya untuk di Indonesia sehingga banyak apa namanya peminatnya. Kalau Sabrina sendiri kalau nggak salah juga mendapatkan scholarship ya waktu itu. iya betul, Pak. Oke, waktu itu Sabrina dapat scholarship pergi ke negara apa? Waktu itu saya dapat ke Amerika Serikat, Pak. But it was just like 2 weeks. Dan itu basically is not an exchange program. Jadi itu a workshop program dari US Department dan dilombakan oleh Bina Budaya. Oke, keren banget ya, teman-teman. Eh, apa namanya? Oke, kalau gitu saya akan coba mulai apa namanya beberapa paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ormawa-Ormawa Prodi Fakultas yang hadir hari ini beserta dosen pembimbingnya. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, saya di sini sebenarnya nggak terlalu serius, tapi paling tidak mau share hal-hal yang menurut saya sangat menarik untuk teman-teman ikuti. Gitu. Nanti dosen pembimbing pun juga bisa mengarahkan teman-teman mahasiswanya yang semester 4 sampai semester 7 itu bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, sebentar saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke.
Oke, Indonesian International Student Mobility World 2022 ya saat ini untuk teman-teman UNJ yang kita akan hadapi berikutnya adalah di 2023. Nah, di sini mungkin ada yang masih bingung, Pak, ISMA itu apa sih, Pak? Gitu. Ada yang belum dengar gitu. It's okay. Kita akan mencoba apa namanya sounding lagi ke teman-teman gitu tentang kesempatan mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan keterampilan bertukar budaya ya dengan teman-teman nanti di luar negeri sana. Kesempatan Indonesia membangun jejaring sosial ya dengan akademisi dan tidak hanya akademisi tapi masyarakat internasional di perguruan tinggi luar negeri sana. Kemudian jelas memperkaya kesempatan untuk mewujudkan lulusan berwawasan global. Nah, teman-teman, apa namanya? Saya langsung jump in aja nih ya ke apa namanya tuh. Saya salah PowerPoint ya. Kayaknya saya oke. Saya sebentar saya ubah dulu seperti saya salah. Nah, ini yang benar. Oke. Kok sebentar saya kok jadi ngawur nih buka ininya. Ini dia. Ya, oke. Nah, uh, mohon maaf atas kendala teknisnya. Jadi ISMA itu diadakan di 2021, teman-teman. Itu sebagai pilot project dari Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi. Ya, di situ kita ada 14 mahasiswa yang berhasil submit dokumen waktu itu di UNJ. Oke, terus abis itu 11 mahasiswa berhasil masuk ke sesi wawancara dan alhamdulillah ya kita punya 5 mahasiswa yang tembus masuk ISMA. Di sini ada nama-namanya ya, lengkap dengan prodi, ya, lengkap dengan fakultasnya, dan pergi kemana aja. Contoh seperti Cecil, ini pergi ke Prince of Songla University di Thailand, Devara pergi ke University of Edinburgh di UK, kemudian Pai, Tufailah pergi ke University Kebangsaan Malaysia, Mayang Madana eh, pergi ke University of Waterloo, Kanada, dan Putih Zanaya yang pergi ke Vytautas Magnus University di Lithuania. Oke, seru ya pergi-perginya ya. Ada mungkin daerah-daerah yang negara-negara yang teman-teman tahu, ada mungkin yang belum pernah dengar. Oke, nah kemarin karena kita bertepatan dengan COVID, gitu, jadi kondisinya seperti ini. Teman-teman ISMA ada yang sudah kembali ke Indonesia ya pas akhir 2021 karena menyelesaikan program ISMA-nya. Satu apa namanya masih mengerjakan laporan pada saat itu dan ada karena masalah COVID jadi close border sehingga ada teman kita FAI kalau nggak salah itu baru bisa pergi di Maret 2022 gitu. Nah, sekarang untuk ISMA 2022 ini ya, ini yang kita alami semuanya alhamdulillah on schedule. Oke. Waktu awal tahun kita sudah banyak melakukan sosialisasi dan saya mau sosialisasi ini jauh lebih intens lagi dari tahun ini ya untuk tahun 2023 kita waktu itu bikin sosialisasi tentang belajar di luar negeri udah bukan mimpi lagi gitu ya terus kemudian kita juga sempat berkolaborasi dengan University of Edinburgh gitu kan sebagai apa namanya host university ya sebagai session ya gitu untuk ngobrol sama University of Edinburgh kemudian ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang lain gitu waktu itu Fai Putih sama Cecil kita ngobrol ya dan habis itu kita juga tidak berhenti untuk berkolaborasi sama teman-teman dari UPT Layanan Bahasa LCU jadi kita paham kegiatan apa namanya salah satu skill yang dibutuhkan gitu salah satu mandatory dokumen yang kalian butuhkan adalah sertifikat bahasa Inggris sehingga karena ya alhamdulillah teman-teman kita sudah punya lembaga pelayanan bahasa kita melakukan sosialisasi waktu itu
upgrading skill berbahasa Inggrismu agar lolos seleksi ISMA. Kemudian nggak hanya sosialisasi, nggak hanya seminar ya, kita melakukan workshop. Oke, di tanggal 26 Februari itu kita bikin sampai 5 grup ya, itu melakukan sosialisasi workshop tes bahasa Inggris yang available di ISMA. Yaitu apa? Kita itu mengadakan workshop IELTS, kita mengadakan workshop TOEFL, kita pun mengadakan workshop Duolingo. Oke, jadi teman-teman udah nggak perlu khawatir ya, tolong dikasih tahu teman-teman yang lainnya karena kita ini full support untuk teman-teman yang ingin mengikuti program ISMA. Oke, dan ini jangan kita juga nggak berhenti di situ aja. Kita dari WR3 ingin sekali menyeluruh ya informasi ini. Jadi waktu itu kita ke psikologi teman-teman ya, kita sempat ngobrol. Habis itu kita sosialisasi juga di fakultas-fakultas lain gitu. Nah, akhirnya pada 2022 inilah sebaran mahasiswa UNJ yang mendaftar ISMA pada saat itu jauh-jauh lebih banyak daripada 2021. Oke, terus mahasiswa yang udah lolos tahap pemberkasan ini nama-namanya gitu ya. Terus alhamdulillah di tahun ini gitu ya, inilah 5 orang yang lulus. Oke, jadi yang lucunya saya sedikit mau bergundah gulana, yaitu kenapa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 itu cewek semua ya, cewek semua yang menerima ISMA. Jadi tahun 2023 ayo dong teman-teman laki-laki gitu, emansipasi wanita sudah lewat sepertinya ya, saatnya kita juga bisa unjuk gigi gitu agar bisa mengikuti ISMA 2023 ini. Antara lain yaitu Yasifa itu pergi ke University of Birmingham UK, Habira yang pergi ke California, kemudian Audia Ayu Maharani pergi ke UK juga di Warwick, Askia yang pergi ke Leicester, kemudian Diva yang pergi ke Ireland, Galway. Oke, jadi 4 pergi ke UK, 1 pergi ke pergi ke US. Nah, saya sedikit nih mau sharing. Biasanya kan kalau saya ngomong aja itu kurang seru ya. Jadi saya mau sharing juga tentang videonya. Bagaimana cerita-cerita teman-teman ini pas lagi di luar sana. Oke, saya set dulu. Oke. Ini saya share salah satu video dari teman kita. Sebentar aja, tapi bisa ngelihat euforianya. Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Mayang Madana Lilitia, an awardee of Indonesia International Student Mobility Award, or shall we say IISMA, IISMA. Okay, I am an one of the story. Terus abis itu di sini. Nanti saya akan share video-videonya ya untuk teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Nah, satu hal sih yang saya bisa cerita lagi kalau saya kembali ke slide saya. Oke. Jadi ini orang-orangnya pergi ke kampus-kampus yang canggih-canggih. Teman-teman ingat ISMA itu mahasiswanya kampus-kampusnya adalah kampus-kampus yang di US 100. Jadi kampus-kampusnya yang bukan kaleng-kaleng ya, teman-teman. Jadi ini canggih-canggih.
semuanya. Sedikit saya cerita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang wah ini tidak tanpa tantangan. Ya, tantangannya lumayan, teman-teman. Jadi kalau saya kasih gambaran gini, 2021 yang daftar ISMA itu, yang akan diterima ISMA itu 1.000 orang, yang daftar 2.000. UNJ itu lulus 5. Nah, itu gambarannya ya. Terus habis itu untuk di 2022 yang diterima di ISMA itu 1.200, yang daftar itu 7.500. Oke, dan alhamdulillah dari UNJ keterima 5 juga. Jadi saya sih mau banget, walaupun tahun depan ISMA pasti yang daftar lebih banyak lagi, tapi UNJ bisa manteng di 5 orang atau bahkan lebih gitu. That's will be our dream. Oke. Nah, ini kemarin kita buat surat kontrak. Nah, ISMAVO juga akan ada. Jadi kalau di sini ada teman-teman dari vokasi ya yang D4, teman-teman itu akan bisa tetap mengikuti ISMA. Walaupun ISMA itu untuk S1, terus ISMAVO itu untuk vokasi. Jangan salah teman-teman, ISMAVO itu menurut saya itu lebih canggih lagi. Kenapa? Karena tidak hanya belajar, tapi kalian mendapatkan kesempatan magang di luar negeri sana. Itu untuk di portfolio itu pasti keren banget sih menurut saya. Gitu. Oke, terus saya akan share satu hal lagi. Ini. Oke. Nah, alur pendaftaran ya. Alur pendaftaran, teman-teman kalau mau tahu tentang ISMA, ya silakan akses kampusmerdeka.kemendikbud.go.id/web/ISMA. Oke, terus di situ ada ya list university yang bisa dipilih dan ada requirement-nya. Oke, di sini saya tulis pilihan universitas sebisa mungkin mengikuti dokumen yang tersedia atau mudah didapat berdasarkan shortlist yang ada. Ya, contoh bahasa Inggris. Dokumen yang dibutuhkan, teman-teman. Nah, sertifikat bahasa Inggris. That's number one, priority dokumen. Oke, di sini ada IELTS, ya. Paling tidak 6, TOEFL IBT, paling tidak 80, atau TOEFL ITP di 550, dengan catatan tidak semua menerima ITP ya. Kemudian Duolingo tes itu paling tidak 100. Nah, saya akan berhenti di sini dulu. Berhenti di sini, itu kenapa? Jangan kita di sini bersaing ya, bersaing dengan peringkat. Jadi ketika teman-teman itu mendapatkan IELTS 6, itu tidak menutup kemungkinan ada orang yang mendapatkan IELTS 7 dengan mendaftar kampus yang sama. Sehingga teman-teman yang IELTS 7 pasti otomatis di atasnya kalian. Jadi you have to get as higher as possible for your English score. Nah, disinilah teman-teman nanti akan mendapatkan bantuan dari UPT Pelayanan Bahasa. KTP standar ya, terus transkrip nilai atau DAS, dan dokumen-dokumen lain untuk universitas tujuan tersebut, karena ada macam-macam tambahan-tambahannya. Mendapatkan surat rekomendasi, kami dari WR3 siap mendukung, gitu ya. Terus IPK kumulatif minimal 3. Terus alur pendaftaran kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini penting untuk poin nomor 3 dan nomor 4. Konsultasi dan tersedia prodi. Kenapa? Karena dari prodi lah kalian akan diberikan konversi untuk mata kuliah yang diambil di sana. Ingat, ISMA itu ada karena dia itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga apa yang kalian lakukan SKS-nya bisa dikonversi. So make sure you consult yourself ya with your option of university to your program studi. Oke, for prodinya gitu, sehingga mereka bisa memberikan blessing ya. Jangan sampai enggak, karena kita dari WR3 itu perlu melihat persetujuan tersebut. Oke, ini timeline-nya pada saat itu mudah-mudahan akan sama sih ya. Perilisan platform, pendaftaran, seleksi admin, wawancara, pengumuman ini ada di bulan Mei. Gitu, jadi siap-siap semuanya. Ya, terus mohon diingat mahasiswa hanya boleh memilih satu universitas. Terus bersertifikat bahasa Inggris wajib. Jika host universitas memberikan persyaratan berlanjut, silakan mengikuti. Oke. Kemudian dari kami tambahannya adalah menandatangani kontrak perjanjian sebagai wakil WJ luar negeri. Ya, kurang lebih itu dari saya. Saya mungkin sedikit share satu lagi tentang
pesan-pesan dari teman kita ya, dari yang lagi di sana sekarang. Oke, yang lagi di sana. Halo semua, kenalin aku Askia dari psikologi dan saat ini lagi belajar di University of Leicester, Inggris. Pengalaman kuliah selama di sini tentu aja seru banget karena learning environment-nya sih, karena lingkungannya sangat suportif buat mendukung pembelajaran mahasiswa, mulai dari dosennya yang terbuka dengan pendapat, terus juga memfasilitasi banyak pertanyaan mahasiswa, dan kita juga mahasiswa didorong untuk bisa lebih kritis dalam menanggapi materi kuliah, dan juga banyak banget fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh university itu sendiri, mulai dari study room, library, dan juga akses ke materi-materi kuliah di sistem learning system mereka. Dan untuk itu semua, aku sangat merekomendasikan untuk kalian ikuti ISMA tahun depan. Dan see you on ISMA 2023. Bye. Oke. Dan satu lagi cerita yang mungkin bisa lebih lengkap nih kita bercerita mendengar ya. Halo teman-teman semua, nama aku Divansa Yasmin. Aku dari angkatan 2019, Prodi Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ. Aku sebagai OD ISMA tahun 2022 di National University of Ireland Galway, atau yang sekarang sudah di rebrand jadi University of Galway. Dan sekarang ini aku mau cerita serba sedikit tentang serunya kuliah di luar negeri. Di sini tuh seru banget because like people here are so friendly and nice. Kadang tuh aku suka misal nih pakai baju yang terlihat menarik di mata orang itu, kadang suka kayak ditegur kayak, "Hi, I like your clothes," or like, "You look so nice wearing your hat or your shirt," or something like that. Jadi itu satu, like people are so friendly. Kedua, di sini tuh ada banyak societies banget yang kalian tuh kadang ada yang nggak kepikiran, tapi di sini tuh ada. Jadi there's a high chance kamu pasti bakal daftar minimal satu aja society di sini, soalnya saking luasnya like jenis-jenis society yang ada. Ini aku coba list beberapa. Di sini tuh ada basic kayak art society, zoo society, baking society. Terus ada juga yang kalian yang nggak bakal kalian pikirin di univ yang di Indo tuh, most likely kayak Star Wars Society, Taylor Swift Society, and pokoknya macam-macam deh di sini tuh. Dan enaknya satu lagi di sini tuh, misal kalian daftar societies or clubs itu tuh kalian nggak mesti komitmen banget gitu buat ngikutin setiap event or kegiatan apa, soalnya di societies juga kadang tuh mereka kayak overlap gitu, jadi kayak kalian tuh punya fleksibilitas yang lebih gitu tuh. Misal kayak di Selasa malam nih ada 2 event, satu di Granny Society misal kayak beginners class buat jahit, atau Baking Society ada event buat masak-masak like snacks or something. Jadi kalian bisa choose either one gitu loh, jadi gak mesti datengin setiap society. So here it's normal buat jadi member ke society yang banyak banget. Aku tuh punya satu teman inter di sini, dia tuh daftar kalau nggak salah ke lebih dari 50 societies. Jadi dia tuh kayak misal lagi ada kelas tuh dia suka rajin banget datengin ke event society, soalnya emang nggak mesti hadir di event yang diadain ya, jadi kayak bisa disesuaikan ke jadwal yang kamu punya gitu. Soal perkuliahan kan maksimal 3 atau 4 mata kuliah, jadi kalian tuh kuliah tuh nggak sepadet di Indo gitu jadwalnya. Jadi kalian bakal punya banyak waktu, nggak banyak banget sih, tapi kalian bakal punya time untuk misal mau jalan ya gitu, aktif di societies yang aku mention, volunteering and stuff. Aku sendiri itu tuh kelasnya per sesi, per matkul itu tuh 2 jam setiap minggunya, dan biasanya tuh dan ada kelas yang straight 2 jam langsung, kayak misalnya kelas aku salah satunya Information Systems Technology, dan ada juga kelas yang 2 kali pertemuan tapi setiap 1 jam setiap pertemuannya gitu. Jadi ya buat ini tuh
menurut aku tuh kayak bagus banget biar kalian bisa tetap fokus sepanjang kelas, soalnya kan 1 jam ya, dan itu tuh menurut aku tuh waktunya pas banget, misal apalagi kalian yang punya short. Oke, penasaran kan mau lanjutinnya gimana? Nanti saya share linknya aja ya, jadi teman-teman bisa ngelihat langsung. Oke, jadi saya juga ini anak psikologi juga banyak yang tembus ya tahun 2021 2, terus tahun 2022 ini 3 orang. So, apa namanya, kita juga nanti akan mengundang secara khusus teman-teman psikologi gitu, apa sih rahasianya gitu, kalian bisa apa namanya, bisa lebih banyak. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Berikutnya mungkin kita mulai sesi tanya jawab ya, bareng-bareng saya dan Sabrina. Kurang lebih mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sandi atas pesampaiannya. Selanjutnya, if you guys have any question, please drop your question on the chat room atau mungkin bisa langsung raise hand aja. Dipersilakan. Ini di room chat udah ada pertanyaan, Kak. Oke, saya coba baca ya di sini ya. Pertama nih dari Hani ya. Selamat pagi semua, mohon izin bertanya Pak mengenai tes bahasa Inggris. Adakah referensi tempat tes dan biaya terjangkau? Kebetulan orang tua saya hanya tahu LIA dan IF, gitu. Sehingga kami kekurangan informasi. Lalu apakah kami bisa melihat tes prediksi saja? Nah, ini saya apa namanya yang enak nanti jawab nih apa namanya Mem Widya nih ya, karena pas beliau lebih punya wawasan karena ada di apa namanya UPT layanan bahasa gitu. Opsi-opsinya nanti beliau bisa jelaskan. Oke, jadi saya pending dulu pertanyaan tersebut. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon izin bertanya lagi. Saya sangat tertarik untuk ikut ISMA ke negara impian saya, Inggris. Apakah saya dibebaskan untuk memilih universitas dan tujuan di sana? Atau jurusan tersebut harus sesuai dengan prodi saya sekarang, dalam kurung sastra? Jujur saya tertarik dengan jurusan di luar sastra, karena banyak jurusan yang tidak ada di Indonesia dan lebih menarik. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, this is a very good question. Ya, very good question. Kenapa? Sebenarnya kalau dari ISMA sendiri itu akan membebaskan kalian mau ambil apapun. Contoh, misalnya Hani dari sastra terus mau ngambil astrologi gitu tentang ilmu perbintangan itu bisa, gitu itu nggak ada masalah. Nah, tapi sekarang challenge-nya itu ada di Korprodi. Kenapa harus Korprodi? Ini bukan Korprodi menyusahkan ya, tapi sistem di Indonesia adalah Korprodi itu yang nanti mengkonversi apa aja yang kamu sudah ambil di apa namanya di ISMA terus dikonversi kemana. Nah, ketika terlalu off ya, itu akan memberikan kesulitan kepada Bapak Ibu Korprodi di sana. Gitu. Sehingga paling kalau saya biasa lihat dari 2 tahun terakhir ini yang paling nyerempet-nyerempet aja bisa. Tapi kalian mungkin bisa mix gitu antara 1-2 mata kuliah yang memang sejalur dengan kalian, terus sisanya kalian bisa ambil. Oke, itu oke, sip, saya lanjut ya. Terus jadi bisa. Terus apa lagi ya? Silakan bisa dilihat. Saya juga nanti bisa share link untuk pilihan universitasnya based on tahun lalu ya. Jadi nanti tahun lalu bisa lihat. Ada satu strategi yang saya itu pelajari dari 2 tahun menjadi PIC ISMA di Indonesia. Kadang kita mempunyai mimpi, ya, tapi yang punya mimpi yang sama itu tidak sedikit. Contoh, kan kita semua tahu ya, semua orang sekarang lagi mau ke Korea, gitu ya. Jadi Korea itu buka kuota untuk 20 mahasiswa. Tapi yang daftar 800. Nah, teman-teman bingung kan ketika harus bersaing dengan 800 orang. Nggak sedikit dosen pembimbing yang komplain ke ISMA. Kenapa sih kita kok anak kita nggak diterima di Korea padahal IELTS-nya 7 gitu. Terus dengan, ya mohon maaf, dengan mudahnya panitia bilang dari peringkat 1 sampai 20 itu IELTS-nya 7,5, 8 sampai 9. Gitu. Kan jadi 7-nya ya jadi gimana dong ya, apa namanya harus ada yang di atasnya lagi gitu. Sehingga
strategi yang bisa dilakukan adalah, kalau saya sih pribadi suka lebih menyarankan yang penting kamu pergi ke luar negeri. Gitu. Kita bareng-bareng mencari strategi mana pilihan-pilihan yang mungkin lebih sedikit pemilihannya. Gitu. Contoh, India nih ya. India itu kemarin ada punya 50 kuota, tapi yang pergi cuma 3 orang. Berarti kan bisa dibilang 3 orang itu hampir pasti masuk ke India ya. Atau mungkin ambil contoh lagi dari apa yang teman kita lakukan, Putih. Gitu. Putih itu pilih negara di Lithuania, Eropa Timur. Ya, nggak banyak mungkin orang Indonesia yang kepikiran ke sana. Tapi lagi-lagi ini bukan saya menyurutkan niat kalian ya. Kita sudah bisa lihat mahasiswa-mahasiswa UNJ itu mampu ya. Kita jadi nggak boleh minder. Karena kenapa? UNJ tembus ke Galway, UNJ tembus ke Warwick, UNJ tembus ke Birmingham, UNJ tembus ke Leicester, dan University California Davis. Itu keren-keren banget dan kita tembus. So you just have to work yourself ya, at the very top of your effort agar bisa sampai, karena itu sudah mungkin. Itu sangat memungkinkan. Alright, Sabrina, saya lanjut ke pertanyaannya. Untuk wawancara dari Isma, apakah ada detail lebih lanjut atau gambarnya seperti apa? Oke, wawancara itu di sini saya mau coba colek ini Mayang yang yang pergi ke Waterloo Kanada. Apakah ada monitor? Halo, Halo. saya Mayang. Waktu itu tahun lalu aku ke University of Waterloo. Aku izin mau jawab ya pertanyaannya. Tadi tentang ini ya, wawancara ya. Wawancara itu sebenarnya benar-benar beda, beda interviewer, beda pertanyaan juga. Kalau di aku itu kan aku batch pertama, bener-bener awal jam 7 pagi. Itu pertanyaannya masih agak-agak kaku ya, masih kayak pertanyaannya tuh seputar kayak CV kamu, kayak jawaban kamu gitu, atau essay kamu, sama kayak tentang kamunya itu siapa sih gitu. Nah, tapi juga ada melenceng dikit, kayak aku aja ditanya kan, jurusan aku kan tata rias. Sama interviewernya itu ditanya, kamu suka ini nggak drama Korea yang berhubungan sama kosmetika, apa sih aku lupa namanya. Terus aku bilang, oh iya aku suka. Jadi ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus juga kalau temen aku ada yang bener-bener nggak ada hubungannya sama CV dan lain-lainnya, dan dia ditanyain tentang apa ya, kayak misalnya ideologi dan lain-lainnya. Berat deh sebenarnya. Kamu tuh nggak harus bisa ngejawab pertanyaannya bener-bener exactly kayak apa gitu kan, tapi yang penting itu kalian bisa komunikasi. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bicara dengan cara kalian sendiri, tidak tahu gitu loh, dengan bahasa Inggris. Ini interviewnya full bahasa Inggris ya. Kalian juga nggak perlu pronunciation-nya yang bagus banget kayak native, nggak perlu. Kalian harus percaya diri aja dengan cara bicara kalian. Juga yang penting diperhatikan, yang lumayan harus diperhatikan itu gramarnya juga, jangan berantakan-berantakan banget gitu. Sama kalau bisa yang formal sedikit bahasanya, tapi jangan terlalu kaku juga gitu. Mostly tentang seputar interview gitu aja sih. Aku kan ini yang dari angkatan aku ya, bukan yang 2022. Karena di 2022 itu banyak perubahannya, jadi bisa jadi untuk yang bagian interview juga banyak yang berbeda. Seperti itu aja, Pak Sandi. Ya. Mantap, Mayang. Nanti kita kupas lagi ya, bareng-bareng sama teman-teman. Ya. Oke, Mayang, thank you banget untuk informasinya. Saya mau jawab 2 pertanyaan secara cepat sebelum nanti saya pindah dengan pembicara berikutnya. Pertama, tadi wawancara sudah ya. Ini ada yang bilang ada berapa pertanyaan. Pertama, program ISMA ini apa lintas jurusan? Yes, bisa lintas jurusan selama core prodi kamu approve. Oke. Nah, kedua, minimal semester berapa untuk mengikuti ISMA? Minimal semester 4. Ya, minimal semester 4 sampai semester 7 bisa. Oke. Itu sudah clear. Terus habis itu ada yang japri ke saya, dan ini saya jawabnya dengan senang hati banget nih. Apakah mahasiswa penerima bidik misi boleh mengikuti ISMA? Boleh. Oke. Kalau di 2021 dulu suruh mundur dulu sebentar terus masuk lagi, gitu. Tapi pas di 2022 ada perubahan, kalian nggak perlu mundur, ya. Itu langsung bisa. Oke, masuk. Terus, oke.
untuk apa namanya, Syakira, kita nanti pending dulu pertanyaannya ya tentang sosialisasi alami, karena tenang aja, sosialisasi ini tidak hanya sekarang gitu. Saya mau kalian pantau, kalian look for more information about this. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama UR di 2021-2022 juga. Oke, Sabrina, kurang lebih seperti itu dari saya. Pertanyaan-pertanyaannya insya Allah sudah saya jawab semuanya. Eh, Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, silakan teman-teman pantau ISMA UNJ, itu ada sosial medianya, atau bertanya ke teman-teman WR3 juga bisa. Nanti akan saya share beberapa informasi setelah saya paparkan sekarang. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Sandi dan Kak Mayang nih udah mau sharing dan jawab pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini kita akan ada sosialisasi mengenai mungkin dari yang tadi bertanya mengenai TOEFL, IELTS, mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Mem Widya. Untuk Ibu Dr. Widya Parimita, SE, selaku Head of Learning of Center of UNJ, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Kak Sandy yang sudah mengundang LCU untuk memberikan sosialisasi. Dan jujur saja ketika saya diminta Pak Sandy, saya senang sekali karena memang rasanya perlu ada ruang buat kami untuk mensosialisasikan keberadaan dari UPT Bahasa atau Language Center of UNJ. Jadi nanti saya akan menjawab pertanyaan Hani dan ada beberapa di situ yang ingin bertanya juga gitu ya, sudah bertanya di chat, nanti saya coba untuk menjelaskan. Intinya adalah pada saat sosialisasi ini, saya akan mencoba menjelaskan ke kalian dengan singkat UPT Bahasa atau LCU, Language Center UNJ itu apa, lokasinya di mana, dan apa yang bisa kalian dapatkan dari kami, serta kami ingin memberikan pencerahan untuk kalian semua. Mungkin Sabrina juga nanti bisa membantu gitu ya. Hati-hati dengan berbagai pelaksanaan tes di luar sana gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama bedah. Oke, saya izin mau share screen. Girza bisa tolong dibantu. Nah, oke, ini adalah UPT Bahasa. Jangan bingung, jadi dulu namanya ada UPT Pelayanan Bahasa, ada UPT Layanan Bahasa, namun sejak 2022 keluar Peraturan Rektor, nah di sini namanya adalah UPT Bahasa. Nah, kalau teman-teman ingin tahu sebetulnya UPT Bahasa itu apa sih? Kami ini sebenarnya adalah sebuah unit yang memang ditunjuk oleh atau dibuat ya di UNJ mengacu pada Peraturan Rektor di tahun 2022. Ini yang terbaru ya, sebelumnya juga sudah banyak. Nah, di sini adalah sebetulnya UPT Bahasa ini adalah unit yang mendukung berbagai kegiatan dikaitkan dengan kebahasaan dan budaya untuk sivitas akademika. Jadi baik dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan lain sebagainya, kami sebetulnya memberikan layanan kebahasaan. Jadi kalau kalian sekarang ini menjawab pertanyaan Hani, sayang kalau misalnya kalian sampai tidak tahu akan keberadaan UPT Bahasa. Mungkin kalian hanya ingatnya pada saat kalian menjadi mahasiswa baru, ada tes ya pemetaan kemampuan bahasa Inggris, itu dilaksanakan sebetulnya oleh UPT Bahasa. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah layanan kebahasaan yang dimiliki oleh LCU. Ada language test, ada translation and proofreading, courses, dan joyful learning. Saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat ya, tapi untuk hari ini nanti kami akan lebih fokus pada language test. Jadi kami memiliki berbagai tes bahasa ya, ada TOEFL, ada TEP, JLPT, dan lain sebagainya. Balik dulu, Girsa. Oke, nah di sini kita akan mencoba membahas di sini. Kemudian kami juga mempunyai layanan kebahasaan translation, kursus, joyful learning.
buat mahasiswa D3 atau D4 ya sekarang, D4 dan S1 rasanya untuk nomor 2 mungkin kalian belum terlalu memerlukan, tapi kalian bisa menggunakan jasa kami untuk di nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Yang harus dibedakan adalah untuk program nomor 1 dan nomor 3 itu adalah program yang berbayar, berarti tidak free ya. Tapi kalau untuk program yang nomor 4 itu adalah free. Jadi buat teman-teman di sini tadi saya nanya, saya baca di chat, mungkin kalian bisa ikut langsung join di Joyful Learning. Kita ada program Yuk Belajar Bahasa Daring, ini free, totally free untuk kampus movie dan music days. Kalian bisa mengajukan secara kolektif ke UPT Bahasa. Nanti kita sama-sama nonton film kita punya teater kecil di sini. Kemudian kalian akan belajar bahasa. Jadi ini sangat menarik sekali ya yang bisa digunakan oleh kalian. Oke, pada hari ini kami akan fokus pada layanan yang pertama yaitu language test. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, perbedaan antara tes yang berlisensi gitu ya. Tadi ada pertanyaan, ada prediction dan lain sebagainya. Kalian harus betul-betul paham bahwa untuk tes bahasa dalam hal ini saya akan membicarakan khusus untuk tes bahasa Inggris karena ini yang sangat relate dengan ISMA. UNJ, kalian harus bangga sebagai mahasiswa UNJ bahwa UNJ dalam hal ini adalah UPT Bahasa sudah berhasil mendapatkan license internasional ya. Dulu belum, ini jadi baru kita mendapatkannya itu di 2019, berjalan terus sampai sekarang. Nah, yang pertama adalah international license untuk TOEFL ITP. Apa sih bedanya TOEFL ITP dengan TOEFL yang atau tes prediction? Nah, ini kita punya nih UNJ license ya. Ada namanya tes English proficiency atau prediction. Nah, jadi kalau kalian lihat ada dua, satu international license, yang satu adalah UNJ license ya. Nah, kalau yang international license ini kegunaannya lebih banyak. Untuk ISMA bisa dipakai, untuk beasiswa ke luar negeri bisa dipakai, untuk mencari kerja juga bisa dipakai. Tapi jangan khawatir, untuk UNJ license ada beberapa lembaga pemberi beasiswa itu juga boleh menggunakan yang namanya UNJ license atau sering dikenal sebagai institutional license. Nah, itu kalian harus tahu bedanya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian mau apply beasiswa, baca dulu tuh di bawahnya apakah yang diperlukan international license, dalam hal ini adalah TOEFL ITP, atau boleh institutional license. Nah, ini kalian harus lihat. Sejak tahun ini bisa kalian lihat ada TOEFL ITP, TOEIC, IELTS ya. Nah, saya lihat tadi juga Pak Sandy banyak memberikan informasi untuk ISMA, IELTS juga dibutuhkan. Ya, tapi tadi menjawab pertanyaannya Hani dan beberapa teman, bisa nggak sih latihan? Boleh. Kalian latihan tes ikut saja dulu untuk yang UNJ license. Perbedaan yang paling mendasar apa? Biaya. Ya, biaya. International license biayanya TOEFL ITP itu minimal 600.000. Oke, sedangkan kalau untuk UNJ license untuk mahasiswa UNJ berkisar antara 150 sampai dengan 250. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Oke, lanjut Gerza. Nah, ini bisa kita lihat ini bedanya nih. Jadi TOEFL ITP dengan TEP ya, tes English Proficiency UNJ. Kamu bisa lihat dua hal yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kalian bisa langsung lihat di websitenya LCU ya. Kalian masuk ke websitenya UNJ, kemudian tinggal kalian klik UPT Bahasa. Nah, di situ muncul. Nah, ini yang saya kadang-kadang miris, hati-hati anak-anakku semua terkait dengan pelaksanaan tes bahasa Inggris ya yang diberikan oleh lembaga lain. Kalian betul-betul harus melihat legalitasnya ya. Jadi kalian harus curiga nih kalau misalnya ada satu lembaga melakukan tes bahasa Inggris, kemudian mereka bilang bersertifikat TOEFL, tapi harganya di bawah 100.000, itu kalian harus tanda tanya. Itu berarti mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan karena harga yang kami berikan kepada peserta itu adalah harga yang ditentukan oleh AIF ITP ya. Jadi kalian betul-betul harus hati-hati. Nah, di sini adalah di slide ini, nanti slide ini akan kami share di dalam room chat. Kalian bisa melihat
perbedaan kegunaan dan lain sebagainya gitu ya. Dua-duanya mempunyai legalitas yang sangat kuat, tapi TOEFL ITP legalitasnya atau license-nya adalah internasional, sedangkan kalau untuk tab UNJ license-nya adalah institutional license. Oke. Nah, ini capaian LCU supaya kalian kenal. Jadi jangan sampai mikir, duh Memwit ngomong apa sih? Emang apa sih yang sudah dilakukan oleh LCU? Atau memang apa sih prestasi LCU sampai akhirnya kita harus percaya les di LCU atau ngambil tes di LCU? Nah, ini bisa kami sampaikan. Pada tahun 2019 akhir, mulai 2020 awal pada saat dunia terkena COVID, kami di sini tim langsung berpikir bahwa kita harus melakukan yang namanya tes online karena kalian tidak bisa datang ke tempat gitu ya untuk tes. Jadi pada saat itu di awal bulan Mei kami membuat soal-soal ujian tab-nya secara online ya. Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, akhirnya kita berhasil membuat tes online, gitu ya, berhasil membuat tes online. Rupanya ini adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia, bahkan IEF ITP sendiri atau TOEFL ITP itu belum pernah mereka belum melakukan tes online ya. Akhirnya melihat bahwa track record dari LCU terlihat ya di media, terlihat mungkin di media sosial, di Instagram dan lain sebagainya. LCU ini sudah punya namanya tes bahasa online. Akhirnya dari ratusan lembaga bahasa di Indonesia yang dipercaya oleh IEF untuk melaksanakan TOEFL ITP, UNJ dipercaya untuk melakukan tes online pertama untuk TOEFL. Jadi itu satu capaian yang perlu kita bangga semua. Kalian perlu bangga sebagai mahasiswa UNJ. Ternyata universitas kalian melalui UPT Bahasa itu mendapatkan kepercayaan dari Amerika untuk melakukan tes online. Tapi istilahnya mereka adalah online remote proctoring. Jadi jangan bingung kalau kita lebih umumnya mendengarnya bahwa tes online atau computer based test gitu ya. Nah, ini pada tanggal 22 Mei gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kami sudah melakukan tes online lebih dahulu, kemudian dilihat kami berhasil. Ini capaian yang pertama. Kemudian capaian yang kedua ini baru saja terjadi di tahun Juni 2022. Kalian bayangkan UPT Bahasa mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi dari Dikti bahwa kami sebagai tempat tes bahasa yang dipercaya di nasional gitu ya. Mungkin dari tahun 2010 akhirnya di tahun 2022 kami mendapatkan license sebagai salah satu tempat tes bahasa Inggris untuk sertifikasi dosen. Di Indonesia hanya ada 10 lembaga, baik dari universitas maupun ada 1 atau 2 dari lembaga bahasa. Dan UNJ sekali lagi mendapatkan kepercayaan. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka melakukan tes ke kita, ada uji validitas, ada tes penggunaan, kemudian dilihat dari berbagai segmen lainnya, akhirnya mereka dalam hal ini Dikti, pemerintah, percaya bahwa soal tes English proficiency punya UNJ layak dipertanggungjawabkan. Soalnya ini adalah layak untuk menjadi salah satu tes untuk melaksanakan Serdos. Jadi ini salah satu kunci, kalian nggak perlu cari jauh-jauh ke lembaga lain, ke LIA, ke IF, atau ke lembaga-lembaga lain. Kalian cukup datang ke Gedung Dewi Sartika, atau kalian tinggal buka websitenya LCU. Nah, di situ kalian tinggal lihat semuanya ada. Ya. Oke, kemudian capaian yang ketiga di sini pada tahun ini kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa pengguna. Sebetulnya dengan British Council itu sudah ada MOU dengan Warek 4, tapi pada tahun ini akhirnya karena ada hampir 10 pendaftar 10 atau sampai 20 saya lupa dari berbagai universitas, mereka meminta untuk
melakukan tes IELTS di sini. Bukan hanya tesnya saja, tapi termasuk kursusnya. Tapi mungkin saya ingatkan, IELTS ini mahal ya, tesnya saja 3 juta gitu ya. Nah, kursusnya sendiri juga kurang lebih 3 juta, karena kursusnya sendiri kami juga masih bekerja sama dengan British Council gitu ya. Jadi IELTS ini cukup mahal dan sangat mahal mungkin ya. Tesnya saja 3 juta di luar dari kursusnya kalian untuk menghadapi itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada online certificate verification, jadi kalian nggak perlu khawatir jika kalian melamar untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya, user atau perusahaan atau lembaga pemberi beasiswa nggak perlu datang ke UNJ, kalian nggak perlu mencari legalitas, cukup kalian sampaikan bahwa mereka bisa mengecek verifikasi apakah sertifikat bahasa kalian itu sah atau tidak sah, artinya palsu atau tidak palsu ya. Jadi ini online dan ini juga belum banyak lembaga yang mempunyai layanan seperti ini gitu ya. Oke, lanjut. Di sini saya ini adalah tahun 2021 ya, dan di tahun 2022 jumlahnya juga meningkat. Jadi bisa kalian lihat ini ada sedikit penurunan di TOEFL preparation karena COVID ya gitu. Tapi untuk capaian lainnya bisa kalian lihat tidak terjadi penurunan yang signifikan. Bahkan TOEFL tahun ini kalau tidak salah minggu lalu saya cek itu sudah ada 2.400 pengguna. Dan yang harus kalian lihat adalah pengguna tes kebahasaan ini bukan mahasiswa UNJ ya. Lanjut, Gerza. Jadi itu adalah pengguna dari seluruh Indonesia gitu. Ada slide yang ini kemarin mana ya? Yang dari mana gitu? Nanti kita lihat ya. Jadi biar diperlihatkan bahwa pengguna jasa layanan kebahasaan ini bukan mahasiswa UNJ saja gitu ya, tapi di seluruh Indonesia begitu. Jadi dari berbagai seluruh Indonesia sudah percaya gitu. Nah, jadi saya rasa mudah-mudahan, terima kasih Pak Sandy, kami diberikan ruang untuk sosialisasi karena ini penting banget supaya mahasiswa apalagi yang mau ISMA paham nih, yuk kita belajar bahasa Inggris, yuk kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk join di ISMA, bisa gabung seperti Sabrina dan teman-teman yang lain, seperti Mayang yang ceritanya seru-seru banget ya, kuliah di luar negeri itu pengalamannya sangat luar biasa gitu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya. Oke, nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya nih, kita yang pengguna jasa layanan bahasa UNJ itu khususnya untuk tes bukan hanya di Jakarta ya, bahkan sampai ada ke Turki, di Amerika Serikat aja ikut tesnya ke kita gitu ya. Jadi sayang banget kalau kalian mahasiswa UNJ malah ngambil tesnya di tempat lain gitu ya. Kenapa? Kita butuh kalian untuk membuat posisi LCU itu semakin baik di mata publik gitu ya. Nah, ini ada BIPA dan UBIPA, ini mungkin bisa kalian lihat, tapi yang penting di penggunaan TOEFL ITP kita sudah udah nasional ya, bukan hanya di luar Jabodetabek. Ini adalah yang menjadi klien kami. Oke, saya rasa ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kita ada diskusi. Intinya kami sangat support. Nah, ini kontaknya mungkin PowerPoint-nya di-share di chat room ya, Gerza. Nah, ini salah satu yang bisa kami lakukan. Mungkin sebelum saya tutup, Gerza bisa buka websitenya kita supaya mereka melihat apa yang ada di website kita. Kalian bisa mulai join di Instagram, kalian bisa lihat websitenya LCU gitu ya. Oke. Kalian langsung ketik Language Center UNJ langsung muncul. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di website UNJ juga langsung ada linknya ya. Semua informasi bisa kalian dapatkan di sini. Kemudian masuk ke schedule, Gerza. Nah, schedule itu klik schedule. Oke. Nah, ini schedule kalian kapan mau ngambil tesnya.
Kemudian di Our Services, ketika kalian mau daftar misalnya TOEFL, klik TOEFL. Nah, ini di bawahnya sudah langsung ada, ya. Nah, ini sudah langsung ada cara kalian mendaftar, ya, biaya tes dan sebagainya. Sampai di bawah adalah link untuk pendaftaran. Nah, klik seperti ini. Jadi semua sudah serba digital. Kalian cukup berselancar di Google, buka Language Center of UNJ, atau bisa kalian munculkan di websitenya UNJ. Nah, ini untuk pendaftaran sampai metode pembayaran semuanya sudah lengkap. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup, Girza, terima kasih. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Intinya Pak Sandy, UPT Bahasa atau Language Center UNJ sangat support dengan program ini. Bahkan mungkin Pak Sandy jika mau dibuatkan khusus untuk anak mahasiswa yang tertarik ISMA, Pak Sandy, bisa kita buatkan program secara free gitu ya. Nanti kita kaitkan di Yuk Belajar Bahasa Daring, Pak Sandy. Tapi memang mungkin temanya memang khusus, misalnya untuk wawancara tadi, untuk seperti itu Pak Sandy. Itu bisa kami fasilitasi. Dan bisa juga dari Movie Day gitu. Intinya adalah mahasiswa sudah terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin itu bisa kita create program itu ya Pak Sandy ya, di tahun depan. Saya rasa ini saja bisa kami sampaikan. Di sini ada Butia selaku kepala atau divisi dari program. Kemudian ada Rafino dan Girza adalah teman-teman yang bertanggung jawab di digital marketing. Saya rasa ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mem Widya atas penyampaiannya. Di sini masih ada pertanyaan di room chat, mungkin bakal kita jawabin bareng-bareng ya buat Mem Widya dan Pak Sandi. Oke, saya sebelum membaca, saya cuma mau bikin satu hal untuk clear. Teman-teman jangan sampai ikut tes bahasa Inggrisnya yang tidak official ya, karena ISMA itu berafiliasi dengan semuanya, dengan TOEFL ITP, TOEFL IBT, Duolingo, dan IELTS. Once kalian ketangkep, dan ini sudah kejadian, ketangkep pakai yang bukan asli, itu kalian di-ban for life, di-ban seumur hidup dari penyelenggara tes tersebut. Jadi dari ISMA-nya kamu auto gagal, dan dari si penyelenggara, contoh IELTS gitu ya, berarti kamu udah nggak bisa ngambil di IELTS seumur hidup. Gitu. Jadi ini lumayan keras ya pelanggarannya. Jadi mohon hati-hati, diskusikan ke saya gitu, karena kita tidak mungkin menjerumuskan kamu. Diskusi sama Mem Widya dan teman-teman LCU, karena ya mereka pasti bisa memberikan opsi terbaik. Contoh nih, kayak tadi teman-teman bilang yang paling terjangkau tuh apa gitu. Kalau saya boleh saran, ada namanya Duolingo. Duolingo itu yang paling murah. Itu kalau nggak salah 670.000. Tapi ya, lihat negaranya yang menerima Duolingo. Gitu. IELTS memang mahal, tapi dia yang diterima lebih banyak. Nah, terus TOEFL itu somewhere in between, dan Duolingo yang paling murah, tapi negara yang bisa terima itu juga limited. Jadi bisa silakan cek. Ya, kurang lebih seperti itu Sabrina. Yuk kita baca. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Oke, di sini ada lagi pertanyaan mungkin untuk Mem Widya dari Meriana. Saya izin bertanya terkait proofreading di UPT Bahasa UNJ, bagaimana rules pengajuannya? Itu bagaimana tuh, Bu? Oke, makasih Sabrina. Yang bertanya siapa tadi? Mariana. Meriana. Mariana. Oke, sebetulnya gini, proofread itu kalian bisa langsung datang ke UPT Bahasa ya, di Gedung DW Sartika lantai 4.
Atau kalian bisa langsung berkomunikasi melalui WA. Kita juga punya ada namanya marketing untuk hal-hal seperti ini. Cuma mungkin yang harus kami luruskan adalah perbedaan antara proofread dengan translate ya, translation. Jadi terkadang kalian memberikan ke kami. Jadi kalau proofread itu prosesnya adalah kalian memberikan dokumen, kemudian kita lihat dulu nih Sabrina, Mariana, kita lihat dulu. Jangan-jangan kalian translate-nya dari Google Translate gitu, yang hancur banget gitu ya. Jadi kalau di proofread itu nggak bisa, judulnya adalah translation. Nah, sebelum proses pengerjaan, biasanya kami konfirmasi dulu nih, misalnya kita konfirmasi ke Mariana, oh ternyata dokumen yang kamu sampaikan ini nggak bisa proofread, ini harus translation. Nah, apakah kamu setuju atau tidak? Gitu. Karena kalau proofread itu sebetulnya betul-betul yang mereka memang sudah 90% jadi kami hanya proofread untuk bagian-bagian mana yang misalnya ada kata sambung atau koma atau lain sebagainya lah ya, yang tidak terlalu penting banget sampai merubah arti gitu ya. Nah ini harus disamakan dulu. Terkadang banyak klien yang mereka tidak paham, mereka main dokumen, dia translate di Google Translate gitu kan, terus dikirim ke kita minta proofread. Padahal ternyata nanti sama tim ahli kami di sini dicek, mereka kan bilang, aduh mem ini sih namanya translate ulang nih, bukan proofread gitu. Nah jadi nanti ada tahapan-tahapan seperti itu. Intinya Mariana bisa datang ke LCU, kemudian memberikan dokumen, dan biasanya dalam waktu beberapa hari kami akan memberikan jawaban apakah ini proofread atau harus masuk translation gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Mem Widya atas jawabannya. Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan mungkin akan diajukan kepada Pak Sandi. Di sini ada pertanyaan nih Pak dari Mayang Fauni. Apakah dari UNJ ada seleksi internal UNJ dahulu seperti universitas lain atau tidak? Terima kasih. Gitu Pak. Gimana tuh Pak? Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang seleksi internal sih nggak ada ya. Amin. Kita semuanya membolehkan kalian untuk pergi. Tapi dari requirement yang ada itu sebenarnya udah cukup menseleksi ya. Jadi contoh gini deh, saya ingat banget di di tahun 2022 awal ini itu yang daftar yang interest sama ISMA. Kenapa kemarin kita sampai bikin sampai 5 grup bareng sama LCU itu untuk workshopnya? Karena itu sampai sekitar 200 hampir 300-an. 300 mahasiswa yang interested gitu. Tapi dengan dana yang dokumen yang dikumpulkan ya, DHS, bahasa Inggris gitu, dengan waktu yang mungkin ada teman-teman yang nggak pandai untuk memanage waktu sehingga nggak dapat lah. Dari 300 itu yang terkumpul benar-benar submit itu di angka 60. Berarti kan sekitar turun ya, sekitar hampir 50% ya gitu. Nah, dari situ pun harus ada seleksi berkas, baru nanti masuk ke wawancara sampai akhirnya teman-teman 5 tadi tembus gitu. Jadi saya kenapa sama Mem Widya itu membuat sosialisasi saat ini, paling tidak ada 1, 2, 3, 10, 20 dari kalian yang langsung aware ya. Kalau emang PD sama bahasa Inggrisnya bisa ambil sekarang Mem ya gitu, karena kan satu hal yang kalian mesti ingat, tes bahasa Inggris itu berlaku 1 tahun paling tidak ya. Jadi kalian ambil sekarang itu akan nyaman untuk tes bahasa Inggris untuk kebutuhan ISMA di 2023 karena masih valid gitu. Jadi ya silakan aja kalau ada yang mau tiba-tiba curi start gitu kan, kontak LCU, saya mau ambil nih TOEFL gitu kan, atau saya mau sebelum TOEFL-nya saya mau ambil workshopnya dulu, oh silakan gitu. Itu menurut saya the sooner the better. Oke, jadi dari situ internal pun kalau dari tadi ngomong masalah dokumen ya, kita pasti ada seleksi otomatis dari teman-teman Korprodi. Korprodi pasti berseleksi gitu. Tapi pada dasarnya kita tidak membatasi. Saya mau semua mahasiswa UNJ mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan ISMA. Sisanya tinggal it's up to you. It's up to your capabilities gitu dan kemampuan kalian. Oke, gitu. Terus saya mau nambah nih, di sini ada pertanyaan nih
Nah, ini yang akan menyangkut juga sama apa namanya LCU. Di sini terima kasih saat pembelajaran di sana gimana kesulitan yang dialami. Saya mungkin mau kontak di sini Putih, ada nggak Putih? Apakah standby? Halo Pak. Nah, Putih, coba dong ceritain nih apa namanya gimana sih ketika teman-teman apa Putih di sana gitu di Vytautas di Lituania masalah apa kesulitan yang dialami terus kendala bahasa dalam pembelajaran boleh dong di-share Putih? Oke, kalau kemarin kan kebetulan aku angkatan 2021 nih ISMA-nya yang pilot project. Kebetulan aku pergi ke Lituania. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu kali ya Lituania itu di mana. Mungkin juga Lituania tuh negara apa sih? Lituania tuh negara bukan ya gitu. Lituania itu adalah salah satu negara di Eropa Timur, termasuk negara Baltik. Negara Baltik itu negara yang dingin banget. Jadi kemarin pas winter itu bisa sampai -13, bisa sampai -21 bahkan waktu itu. Nah, kesulitannya sih paling karena negaranya negara yang kecil, jadi paling kesulitan pada saat belajar itu bahasa kali ya, kalau in everyday basis gitu. Kalau misalnya untuk belajar kan kita full Inggris semuanya. Cuman untuk daily basis itu kayak misalnya pergi ke let's say supermarket. Kalau supermarket mungkin lebih ini kali ya, lebih banyak bahasa Inggrisnya. Cuman kayak kalau ke pasar itu kan kita harus at least bisalah bahasa-bahasa locals-nya gitu. Dan kebetulan di kampusku sendiri kemarin, kampus di Vytautas Magnus itu, mereka ngadain kayak Lithuanian short courses gitu. Jadi kayak bahasa-bahasa yang dipakai daily gitu. Tapi apa sih namanya? Mostly kalau di Lituania sendiri karena banyak warga yang udah masih muda gitu, jadi mereka bisa pakai bahasa Inggris. Dan menurutku kesulitan tersebut nggak sebanding deh sama apa sih namanya pengalaman yang benar-benar memorable banget sampai sekarang bahkan udah setahun itu masih berasa banget apa sih namanya senengnya, kesulitannya gitu, masih berasa, masih nggak bisa move on deh kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ISMA 2023, ayo daftar teman-teman, bener-bener once in a lifetime deh, memorable banget, nggak ada yang bisa ngalahin perasaan gitu. Lanjut sih Pak. Oke, terima kasih Putih ya atas apa namanya ceritanya. Berarti saya mungkin ke Memwit sekarang. Ini berarti bagaimana nih Mem kita apa namanya mensiasati teman-teman yang punya kendala bahasa saat pembelajaran atau yang tadi Putih bilang on daily basis. Gitu. Kita bisa ngapain nih dengan LCU? Oke. Terus juga sebenarnya kebayang ya pengalaman belajar di luar itu seperti apa gitu ya. Kebetulan kan saya dan Pak Sandy juga punya pengalaman belajar di luar ya dulu, tapi saya udah puluhan tahun yang lalu ya. Sama tuh mungkin kayak teman-teman di sini tadi ada Mayang, ada Putih, ya ada Sabrina gitu. Wah, dulu saya sampai jadi loper koran tuh untuk kuliah gitu. Wah, itu perjuangan luar biasa. Sama lah kita mau ke restoran ngomong bahasa Inggris saya udah bingung gitu kan. Mau minta apa bingung ya. Pak Sandy juga pasti punya pengalaman seperti itu waktu kuliah dulu S2 ya. Nah, jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan Pak Sandy, PT Bahasa kan kita punya free program ya di Yuk Belajar Bahasa. Ayo teman-teman sekarang. Nah, ini saya sekarang mungkin di tahun ini masih ada Bu Tia, Yuk Belajar Bahasa ada sampai Desember kan ya kalau nggak salah ya. Desember atau November masih ada? Sampai Desember masih ada, Januari yang nggak ada. Ya, Januari karena mulai tahun 2023. Nah, jadi ini sekali lagi teman-teman yuk join di Yuk Belajar Bahasa Daring. Mungkin Gerza atau Rafino bisa share linknya atau IG-nya kita supaya mereka bisa join. Nah, nanti ke depannya Pak Sandy di tahun 2023 sebagai salah satu bentuk komitmen LCU support kegiatan ISMA khusus untuk misalnya Yuk Belajar Bahasa Daring itu karena memang sudah ada di program kerja kami. Misalnya dalam sebulan itu 2 minggu memang dikhususkan untuk teman-teman yang tertarik ISMA, Pak Sandy. Itu bisa kita blok. Nah, di sini kan saya lihat nih gimana sih belajar baca, mempelajari esai, SIPA, bertanya seperti itu. Terus tadi ada yang wawancara. Nah, nanti mohon teman-teman alumni dari ISMA
izin kita kapan yuk ketemuan, kita Zoom. Nah, nanti kita buat needs analysisnya. Jadi misalnya Putih bilang tadi, wah ternyata menyesuaikan bahasa lebih susah untuk ini, belajar misalnya. Oh, lebih susah untuk membaca textbook-nya, lebih apa. Nah, itu kita petakan dulu Pak Sandy. Nah, jadi nanti di tahun 2023 sebelum proses itu kami siap untuk memblok dari seminggu kan kita berapa kali ada yuk belajar bahasa daring. Nah, nanti kita khususkan untuk mahasiswa UNJ ISMA. Kalau sekarang kan umum ya, siapa saja yang mau ikut. Jadi mohon masukan dari teman-teman alumni ISMA, kebutuhan apa sih yang sebaiknya mulai dilatih dari sekarang buat teman-teman adik-adik kelas atau kakak-kakak kelas kalian yang ingin join di ISMA 2023, bisa kita create tuh Pak Sandy programnya. Gitu ya, karena terus terang kami masih punya kan yuk belajar bahasa daring sama movie day. Movie day itu kita bisa belajar budaya tuh di teater kita gitu. Jadi tinggal kita rancang saja, nanti Pak Sandy mungkin bicara sama Bu Tia selaku divisi program, kita rancang. Tapi kita harus bicara dulu sama alumni ISMA nih, apa sih kesulitan utamanya di sana apa gitu. Nanti kita menyesuaikan. Saya rasa itu ya Pak Sandy ya yang bisa kami berikan untuk kegiatan ISMA ini. Ya, nah, teman-teman, jadi apa namanya di sini kita sangat-sangat terbantu ya ketika ada UPT layanan bahasa yang bisa dibilang kayak mengkurasi kebutuhan kita gitu untuk dijadikan apa namanya di share nanti di salah satu di programnya LCU. Itu oke banget sih, apa namanya, looking forward to it. Oke, di sini ada yang bertanya. Mungkin saya bisa jawab bareng sama teman-teman dari LCU. Ini dari Umar Amanullah, ya. Izin bertanya mengenai TOEFL IBT. Apakah belum tersedia di UPT Bahasa? Karena di website ISMA tahun 2022 requirement-nya hanya IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo. Dan saya izin bertanya TOEFL ITP dan TOEFL IBT tingkat kesulitannya sama apa tidak? Nah, oke. Jadi gini, saya pertama menjelaskan dengan TOEFL ITP dulu ya. TOEFL ITP itu masih ada, tapi on the selected country only. Oke, jadi nanti teman-teman dicek negara-negaranya bisa terima apa tidak. Gitu. Itu nanti akan dicek, pasti ada pembaharuan di 2023 perihal hal tersebut. Nah, mungkin apa namanya kalau TOEFL ITP dan TOEFL IBT nih, Mem Widya kira-kira apa nih bedanya gitu? Boleh mungkin di-share ke teman-teman. Oke. Beda TOEFL ITP dengan TAP. Apa yang TOEFL IBT, ITP dan IBT. Oh, ITP dengan IBT. Maksudnya apa? Tes base computer base IBT. Ya. Oke. Memang benar kalau silakan Bu Tia. Iya, kalau IBT itu yang ada speaking-nya ya, kalau tidak salah, dan itu berlaku internasional lebih luas daripada ITP. Harganya juga lebih mahal daripada ITP, sekitar 3 juta, jadi itu mungkin setara dengan IELTS. Saat ini memang UPT Bahasa belum menyediakan TOEFL IBT karena mengingat satu mungkin kebutuhan ITP lebih banyak digunakan oleh mahasiswa dan keterjangkauan tentang harga. Tapi kita sudah membahas ya Mem untuk TOEFL IBT itu kan penyelenggaranya sama dengan TOEIC ya, sama dengan TOEIC yaitu ITC. Jadi kita sudah penjajakan juga, insya Allah ke depannya kalau memang dibutuhkan untuk di lingkungan UNJ, kita akan jajaki untuk mulai adakan TOEFL IBT. Masih dalam proses komunikasi, Mem. Ya, karena terus terang aja Pak Sandy dan teman-teman, kami di UPT Bahasa ketika mau membuka satu layanan bahasa tes baru, yang menjadi salah satu pertimbangan adalah biaya tesnya berapa nih gitu. Karena terus terang aja kayak IELTS, TOEIC gitu ya, mereka sudah cukup mahal dan ada minimum. Jadi kayak kami berhasil melakukan IELTS
karena minimum peserta sekali tes 20. Dan rasanya di UNJ sulit sekali mencari 20 orang yang mau ngambil tes IELTS dengan 3 juta gitu ya. Nah, ternyata kita malah dapat kepercayaannya dari Siliwangi, dari Universitas Siliwangi ya Bu Tia ya. Dosen-dosennya minta dibuatkan kursus IELTS dan tes IELTS. Nah, akhirnya kami mendapatkan license itu gitu ya. Jadi untuk mendapatkan license IBT kami akan coba berjuang, tapi kami juga akan melakukan pemetaan dulu seberapa besar sih IBT ini dipakai, cakupannya seberapa luas gitu. Kalau untuk sebatas beasiswa dan lain sebagainya di Indonesia masih lebih banyak menggunakan TOEFL ITP seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Akbar tadi ya atau siapa. Makasih Bu Tia infonya. Saya kembalikan ke Sabrina. Baik, terima kasih Mem Widya. Oke, di sini tadi aku sempat baca mengenai mempelajari esai di mana. Oke, aku mau sharing sedikit mengenai esai. Jadi kalau misalkan esai itu lebih kayak mempelajari tentang diri sendiri. So be the best version of you. Jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang dibuat-buat. Just be who you are aja. Terus untuk Duolingo test itu actually kalian bisa latihan di aplikasi Duolingo dan it's free aplikasinya dan itu sangat ngebantu banget buat kita latihan hari-hari gitu dan mereka tuh juga ngekoreksi kita misalkan kita ada salah atau gimana. Jadi kalau misalkan kalian ingin mau mulai latihan bahasa Inggris gimana itu kalian bisa banget download Duolingo. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi mengenai bagaimana caranya untuk mengetahui jenis tes apa yang tepat untuk kita, bagaimana kita mengetahui apakah UNIF tersebut menerima antara TOEFL atau IELTS dan tes lain, lalu apakah kita harus menyesuaikan diri dengan tes yang diterima mereka alias tadi bebaskan mau ikut tes jenis apa saja. Terima kasih. Gimana tuh Pak Sandi? Oke, sebenarnya tes semuanya itu bisa dilakukan. Nanti di lamannya ISMA itu akan terlihat setiap kampus itu ada tes apa aja. Itu akan terlihat. Ya, jadi silakan menyesuaikan. Ada yang bisa tiga-tiganya, ada yang bisa semua, ya, atau ada yang fokus kepada IELTS aja atau ke TOEFL aja. Itu ada, dan itu bisa dilihat. Sekarang untuk tes yang mana aja cocok, bisa loh kita sambil pelajari. Maksudnya kan tes itu kan sudah common ya di apa namanya di dunia. Jadi IELTS tesnya seperti apa gitu. Yang ada reading, speaking, terus writing ya dan dan listening-nya. Terus kalau IELTS itu biasanya banyak kan pilihan ganda. Terus kalau Duolingo itu kita bisa lakukan di rumah tapi harus secure karena kalau terlihat dari mereka itu nggak bagus, environment-nya itu bisa diulang. Nah, hal-hal tersebut semua bisa dipelajari kok. Kemarin ketika kita bareng-bareng sama LCU, kita mempelajari tuh semua tes-tesnya. IELTS, TOEFL, IBT, juga Duolingo. Kita benar-benar mempelajari semua. Jadi, kalau nanti kita mengadakan kerjasama ini lagi di tahun 2023, mendingan teman-teman ikut. Kenapa? Karena bisa langsung feelingnya itu akan seperti apa. Jadi ketika sudah tahu, baru deh tentukan yang mana aja menyesuaikan dengan kampus yang kita tuju. Kalau tadi saya seperti sudah bilang, IELTS memang lebih banyak diterima. Kalau teman-teman mau punya opsi lebih luas, ya silakan ambil IELTS. Saya juga mungkin sedikit ngasih tahu, memang IELTS itu mahal, tapi dia berlakunya 2 tahun. Sehingga kalau teman-teman yang semester 4 sekarang itu ambil IELTS, terus nauzubillah min dzalik gitu ya, knock on wood, nggak diterima, berarti di semester 6 itu bisa ambil lagi ikutan ISMA dengan menggunakan sertifikasi yang kemarin. So you don't have to pay extra. You just have to try your best to get as high as possible for your mark. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Hati ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi karena this is the first of many
sosialisasi ISMA 2023 yang kami dari WR3 akan lakukan nanti bersama-sama dengan UPT Bahasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandi. Oke, I think that's all everyone for today's session untuk sosialisasi hari ini juga. Thank you for coming. Thank you Pak Sandi dan Mem Widya atas penyampaiannya dan sosialisasinya. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bareng dulu nih buat kakak-kakak dan serta teman-teman semuanya yang mungkin bisa on cam, bisa yuk on cam sekarang. Oke. Kalian mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk isi presensi ya, karena dari situ kita akan bisa memetakan ketertarikan teman-teman untuk mengikuti ISMA di 2023. Jadi kita nanti akan menyesuaikan. Oke, mungkin oke. Masih ada yang mau on cam lagi, ditunggu. Nah, di sini ada Muhammad Renaldi nih. Saya berarti expect kamu sama Azwan ikut dan lolos ya. Kalian ini nih, ada laki-laki yang di sini nih. Biasanya 2 tahun soalnya cewek semua nih. Oke, kayaknya sudah on cam semua. Mungkin kita bisa mulai. Mungkin gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi bisa dengan thumbs up-nya please, or mungkin please. 1, 2, 3. Oke, thank you kakak-kakak serta Pak Sandi dan Mem Widya serta kakak-kakak alumni AISPA yang sudah hadir di hari ini. Saya selaku MC Sabrina Larasati, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Teman kita ngobrol ya. Yuk. Sehat-sehat semua. Thank you Gerza, Nafino, Butia. Dadah. Alumni Wardi ISMA, thank you Dadah juga. Mem Wid, Pak Sandy. Izin Dev ya. Iya dong.